Oke sahabatku sekalian, sekarang kita sedang berada di salah satu ruas jalan di Kabupaten Waikanan. Dan sekarang saya sedang bersama Ketua dan Sekretaris FKMP Kabupaten Waikanan. Bang, boleh diperkenalkan namanya Bang? Ya, selamat sore kawan-kawan semua. Nama saya Nandang Kurniawan. Kemarin alhamdulillah kita dipercaya sebagai koordinator FKMP Waikanan. Di sebelah saya ada Yogi Wahyudi, beliau adalah Sekretaris FKMP Kabupaten Waikanan. Nah, jadi FKMP itu adalah Forum Koordinasi Mahasiswa dan Pemuda. Artinya forum ini menaungi beberapa OKP dan kepemudaan. Jadi kemarin kita kumpul, akhirnya kita bentuk ini. Jadi kemarin Bang saya sempat lihat di salah satu platform media sosial yang mana FKMP ini melakukan aksi menggelar penggalangan dana demi memperbaiki jalan yang rusak di Kabupaten Waikanan. Apa sih Bang yang melatar belakangi mengapa FKMP itu melakukan aksi tersebut Bang? Ya, hari ini kita sudah lihat lah banyak fenomena yang ada di Kabupaten Waikanan. Ada supir truk, supir travel, terus ada organisasi lain juga kan, gotong royong membangun jalan. Dan hari itu kami coba buat agak frame yang berbeda, menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat hari ini. Kita namanya itu aksi galang dana, perbaikan jalan. Mungkin secara garis besar orang mengira apa sih kok galang dana gitu loh. Tapi kalau kita makna dari galang dana yang kita lakukan di Pemda Waikanan itu, saya rasa maknanya sangat luar biasa itu loh. Jadi kami cari dana di pemerintah Kabupaten Waikanan kemarin, kita masuk di ruang-ruangan di bawah itu, ruangan humas Pemda segala macam, dan sebenarnya tujuan kita kemarin mau memberikan hasil dana itu ke PLT Bupati Waikanan sebagai simbolis lah. Ya kalau untuk apanya itu secara garis besar kalau kita gambarkan itu kan sebuah sindiran yang secara halus lah kalau kita artikannya kan sebenarnya kan. Jadi Bang, pada saat menggelar penggalangan dana tersebut, siapa saja Bang yang ikut pada aksi tersebut Bang? Ya, jadi di penggalangan dana kemarin kita ada beberapa organisasi. Yang pertama ada Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, lalu ada Satma PP, ada juga Perada. Dan itu kita kemarin hanya aksi kecil lah bisa dibilang, hanya 15 orang. Tapi 15 orang itu pun kok kita rasanya seperti dikepung oleh pemerintah. Ya. Hanya 15 orang itu kemarin Bang. Tapi yang awal kita mungkin ratusan di situ. Seolah-olah kita ini mau buat aksi besar-besaran, padahal jelas aksi galang dana. Tapi kok dengan baru tulisan aksi galang dana kok udah mulai ya intimidasi lah, ya hal-hal lain lah. Ini kan jadi lucu juga sih kita. Tanggapan pemerintah seperti apa maksudnya? Ya kalau tanggapan pemerintah kemarin mungkin lihat-lihat juga lah di Facebook itu seperti apa kan, ada sempat terjadi kericuan segala macam. Ya sebenarnya itu awal mulanya adalah kita diajak audiensi dengan PLT Sekda, PJ Sekda. Padahal kami dari awal berbicara bahwa kita ingin berdiskusi dengan PLT Bupati, bukan PLT Sekda. Oke, tapi karena kita menghormati beliau, kami naik ke atas, kita diskusi di sana kan. Sampai di sana kami berharap ada jamuan bagus lah gitu ya, Kom ya. Iya. Tapi yang disenggol itu malah bukan hal-hal lain, kok ngomongin etika di situ. Ngomongin etika segala macem lah gitu kan. Intinya nggak menerima atau gimana? Ya kalau kita bilang nggak menerima itu ya tetap diterima, cuman cara garis besar mungkin kurang pas lah cara penerimaannya. Mungkin tambahannya Bung. Jadi memang ya mungkin di beberapa video yang tersebar ya, mungkin di momen itu saya yang cukup agak menggebu ya, tapi bukan tanpa alasan. Jadi memang agak sedikit kecewa kami ketika dibilang kami tidak beretika. Jadi kami masuk pertama itu long march dari Islamic ya, Islamic Center. Kita dikawal sama kepolisian. Kita sudah layangkan surat kepada Polres. Kalau dibilang enggak, ya kita sudah sampaikan, dan nggak mungkin Polres itu ngawal kita sampai ada patwal dalam iring-iringan itu. Kita sampaikan secara santun. Kemudian kita penggalangan dana di dalam Pemda, itu pun dikawal oleh kepolisian, oleh Pol PP, dan termasuk Kasat Pol PP ya, ikut ngawal. Dia pun ngasih batasan jangan sampai ke lantai yang lain, cukup lantai 1 saja. Kita ikutin. Jadi sampai selesai, kata beliau cukup di lantai 1 saja.
ya kita keluar, kita hitung tuh berapa hasil jumlah penggalangan dana, kurang lebih 369.000 hasil penggalangan dana. Kemudian kalau tidak salah Kasat Pol PP itu komunikasi dengan kawan-kawan kita semua untuk perwakilan awalnya, perwakilan berapa orang untuk ke ruang sekda. Sementara tujuan utama kita itu ya, itu ada di PLT Bupati. Jadi kita pengen ngobrol langsung nih. Dan iya, termasuk penyerahan uang donasi yang secara simbolik bahwa inilah upaya kami. Kami adalah pemuda. Pemuda ini memberikan ide, gagasan. Nah, ini salah satu mungkin bisa jadi bentuk support. Sebenarnya jangan menjadikan kami sebagai musuh juga kan? Harusnya diterima dengan baik. Nah, kemudian kedua kalinya kami diminta lagi tuh sama Kasat Pol PP dan perwakilan, ya ada beberapa perwakilan, untuk ayolah semuanya kita masuk gitu di dalam ruangan sekda. Alhasil kami coba ngobrol sama kawan-kawan yang lain ya, cuman 15 orang kurang lebih. Ya pada akhirnya ya sudahlah, kita hargai permintaan sekda yang katanya sekda mau ketemu nih. Saya bilang kita hargailah, kita kumpul masuk. Ketika masuk memang kami sampaikan dengan Pak PJ ya, PJ Sekda. Jadi kata beliau, beliau ingin mendiskusikan beberapa hal terkait tuntutan. Kami bilang kami mau bahas itu. Tapi ketika ada PLT Bupati kan begitu. Nah tapi yang respon yang diberikan oleh Pemda dalam hal ini PJ Sekda itu adalah terkait administrasi dan lain-lain. Saya rasa di dalam momen itu tidak substansial lah. Saya rasa ada beberapa hal yang harus lebih dipertimbangkan, yang dibahas lebih penting, urgent. Seperti hari ini upaya pemuda. Terus ya hal-hal yang menurut saya lebih substantif ketimbang ngebahas administratif. Karena kan jalan rusak ini bukan hanya masalah jalan aspal berlubang ya. Bukan permasalahan jalan yang batu bergelombang, bukan hanya itu, tapi masalah akses ekonomi ada di situ, akses dananya ada di situ tuh. Itulah yang ngebuat saya pada akhirnya ya sedikit kecewa dengan respon itu ya, ditambah dengan ada satu yang buat kami sakit di semangat perjuangan kami, yakni ketika Sekda bilang saya tuh nunggu kalian ya 1 jam. Saya nunggu loh kata dia. Maksudnya kenapa gitu loh kalau dirinya yang menunggu? Kalau dia bilang menunggu 1 jam di ruangan, sama kami juga menunggu, tapi kami panas gitu kan, terik matahari biasa saja gitu loh. Jadi kalau seorang pejabat aja memposisikan dia ini eksklusif atau bagaimana, saya nggak tahu tuh bagaimana dia mencerminkan. Tapi cara dia menyampaikan seolah ya nggak pas sebagai seorang PJ Sekda, kurang lebih begitu. Itu yang pada akhirnya membuat ya ketika kami dianggap tidak bersahabat ya caranya, dia sudah mulai pasang defense duluan tuh. Ya sudah kita keluar aja lah gitu. Tapi kita nggak ada perusakan apapun ya. Sampai ada berita malah berita sanggahan langsung dari Sekda. Iya, bilang kita tidak beretika. Saya rasa cara dia lah yang tidak beretika. Untuk pendalangan dana Bang ya, tujuannya jalan mana aja Bang yang mau diperbaiki atau diperlu enggak ini pemerintah itu harus ada perhatian loh maksudnya. Itu yang kedua, kan banyak tuh jalan di Waikanan yang rusak, bisa disebut rusak. Iya. Tujuan pokok utama jalan yang mana Bang? Oke. Kalau untuk tujuan pokok itu jalan yang mana, sebenarnya kan hari ini prioritas itu kita lihat jalan itu yang kira-kira memang menjadi prioritas apa dia sektor kepertanian, sektor kepariwisata. Ya, betul. Itu kan yang menjadi pokok utama sebenarnya pembangunannya harusnya di situ kan. Betul. Tapi ya kita nggak menutup mata juga nih kadang. Pembangunan ini kadang dilaksanakan di mana tempat lumbung suara dia yang banyak. Ya. Nah ini jangan sampai, maksud kami kan situ. Ya. Arahnya jadi juga nanti merata gitu. Artinya yang mana memang akses jalan itu memang yang dibutuhkan. Apa dia kalau mau meningkatkan ekonomi melalui pariwisata, artinya jalan untuk akses pariwisata dong kita ini kan kita perbaiki gitu loh. Oke, saya menangkap Bang ya bahwasanya FKMP ini kawan-kawanku sekalian bukan hanya sekedar eksistensi, tetapi ini adalah sebuah representatif dari sekelompok pelajar, dari sekelompok organisasi, dari sekian banyak masyarakat yang ada di Kabupaten Waikanan mengeluh tentang jalan dan jalan. Nah, dan mereka inilah siap, mereka berani, dan harusnya pemerintah mengacungkan jempol dong terhadap mereka berdua ataupun organisasi FKMP ini, bukan malah istilahnya mengucilkan Bang ya, mohon maaf Bang ya. Dan satu lagi nih Bang,
Apa sih Bang harapan terhadap pemerintah Kabupaten Waikanan melihat akan akses jalan yang ada di kabupaten ini infrastrukturnya kurang memadai, Bang? Boleh. Jadi sebenarnya secara umum ya, mungkin sama lah permintaan atau harapan dengan masyarakat pada umumnya. Akses jalan ya jangan sampai begini amat. Ya, karena begini. Hari ini masyarakat cukup sadar kok bahwa adanya efisiensi. Kita tahu masyarakat itu tidak juga menuntut untuk, ya kita tahu lah ada prioritas program dari pemerintah pusat. Tapi kan hari ini masyarakat mencoba untuk melakukan perbaikan jalan secara mandiri. Nah, kami pun ya, kami pemuda dan mahasiswa itu melakukan aksi galang dana, itu kan bentuk peduli kami, partisipasi tadi kan. Ya itulah yang bisa kami lakukan. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan, Pemda hari ini kemana? Nah, pihak pemerintah kemana nih? Sederhana sebenarnya. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Hadir di tengah-tengah masyarakat ketika posisi itu. Berarti kan memposisikan mereka peduli. Dan masyarakat tuh tahu kok kalau masalah efisiensi dan lain-lain. Kedua, harapannya jangan pula anti kritik, Bang. Maksud anti kritik ini begini, ketika ada yang menyuarakan seolah defense-nya kuat banget tuh. Kita galang dana yang ngejaga polisi dan Pol PP, gitu kan ya. Saya rasa penggalangan dana yang lain-lain, dan juga ini saya izin luruskan ya. Jadi ada beberapa hal seperti yang disampaikan Pak Sekda kemarin, kalau galang dana ini tidak pas kegiatan kami kemarin. Karena momennya tidak dalam rangka bencana alam. Saya rasa penggalangan dana itu bukan permasalahan bencana alam saja. Nah, kalaupun memang dianggap hanya bencana alam saja, saya rasa bencana juga ini yang di Waikanan. Jalan rusak ini menjadi bencana bagi masyarakat, bencana bagi ekonomi, bencana bagi pendidikan, dan bencana bagi kesehatan kan. Bagaimana orang yang sakit dibawa biar cepat. Anak-anak ini sekolah itu baju putih, berangkat harus putih, jangan sampai coklat lumpur yang jalan jelek tadi, misal kan. Nah, hal-hal ini yang pastinya menjadi tuntutan juga ya. Secara rinci pasti banyak lah. Kalau ditanya bagaimana solusi, saya rasa mereka lah yang tahu. Itulah mengapa mereka, alasan mereka diposisikan, dipilih itu karena mereka yang bisa memformulasikan masalah itu. Gitu, mungkin ada tambahan. Ya artinya kan ada proses sebelum dia jadi bupati atau wakil bupati, yaitu kampanye kan dulu ya. Saya rasa di setiap mereka turun ke masyarakat nggak ada lain permintaan masyarakat, cuman jalan. Saya rasa kebanyakan, mungkin hampir 100% lah kita katakan lah, nggak usah 80 atau ini, 100% saya yakin ketika mereka turun ke jalan, ke masyarakat itu adalah jalan. Dan itu sudah menjadi pertimbangan mereka, artinya kan ketika mereka yakini mereka mencalonkan diri, artinya mereka siap kan. Nah, siap dikritik, terus juga siap untuk melanjutkan amanah masyarakat tadi. Kalau masalah efisiensi, masalah hal-hal lain, jangan menutup diri oleh hal-hal itu, jangan menjadikan alasan. Harusnya pemerintah itu kan hadir memberi solusi. Kita juga nggak minta 1 tahun harus semua selesai, ya nggak mungkin lah. Ya minimal 5 tahun ini nggak semua jalan, minimal separuh. Ada tindakan. Iya, tentu ada regulasi yang bisa dimunculkan pemerintah lah untuk hal-hal itu. Atau acara-acara seremonial itu mulai kita kurangi itu. Saya contohkan kemarin acara jalan sehat di Pemda tuh, dalam rangka HUT Waikanan tuh. Betul, Bang. Berapa sih anggaran itu? Kalau disumbangkan ke mereka yang nutup-nutup jalan itu mungkin sudah lumayan kan? Lumayan, Bang ya. Itu. Jadi artinya kan hari ini ya jangan bersembunyi di balik efisiensi lah. Artinya kan harus ada solusi dari pemerintah dan solusinya nyata. Satu lagi nih Bang, jadi ini Abang selaku istilahnya organisasi dari FKMP dan Bang Yogi salah satu mahasiswa yang ada di Kabupaten Waikanan. Dan ini pertanyaan saya terkait tentang anggaran APBD Kabupaten Waikanan. Nah, pada tahun 2024 anggaran APBD Kabupaten Waikanan ini mencapai 1,3 triliun. Dan hanya saja mungkin pada saat itu anggaran itu tidak dialokasikan kepada perbaikan jalan. Andai saja anggaran tersebut diambil 10% saja Bang. Dari 1,3 triliun itu diambil 10% saja untuk memperbaiki jalan-jalan yang ada di Kabupaten Waikanan. Rasanya sudah mulai ada beberapa titik-titik yang terselesaikan Bang ya. Jadi apa sih Bang tanggapan Abang melihat cara pengelolaan anggaran APBD di Kabupaten Waikanan itu seperti ini Bang? Mengapa? Karena di Kabupaten Waikanan ini ya yang menjadi isu utama bagi masyarakat adalah terkait jalan. Problem masyarakat itulah Bang yang diutamakan
pada saat ini? Jadi sebenarnya permasalahan Kabupaten Waikanan bukan hanya jalan sebenarnya ya. Dari sektor pertanian, dari sektor pariwisata misalnya, UMKM dan lain-lain, sebenarnya banyak permasalahan. Tapi bagaimana permasalahan pertanian itu bisa lebih sedikit biaya kosnya, itu salah satunya karena dari faktor jalan misalnya. Bagaimana kita bisa menjual destinasi wisata kita sementara jalannya rusak? Orang bertimbang berkali-kali untuk masuk ke wilayah pariwisata, jalannya jelek. Seindah apapun ketika jalan jelek, orang harus berpikir ulang. Kendaraan mereka ya khawatir untuk rusak dan lain-lain. Nah, ini baru keamanan tentang jalan ya. Kita belum bahas bagaimana keamanan secara kondusivitas masyarakat. Tapi saya yakin warga Waikanan ketika dibangun tempat pariwisata, mereka pasti itu kan menumbuhkan ekonomi juga, Bang. Jadi pariwisata buka, jalan bagus, masyarakat bisa berjualan misalnya di situ. Nah, itu kan ekonomi hidup ekonomi. Nah, begitupun dengan pertanian. Bagaimana mereka, misal di Banjit nih, salah satu penghasil kopi, wilayah penghasil kopi. Nah, bagaimana mereka bisa mengeluarkan biaya yang cukup ringan lah, katakanlah. Jadi banyak kendaraan mereka yang harus rusak, banyak kendaraan mereka yang terjungkal, misalnya kan, karena jalan rusak, misalnya. Belum lagi ya kendala-kendala yang lainnya lah. Sementara itu yang pada akhirnya membuat mereka sulit mengeluarkan hasil bumi. Sementara ketika barang banyak, pasti harga murah. Kan itu hukum ekonomi. Ketika barang sedikit, permintaan banyak, harga mahal. Nah, sementara sudah harganya, ketika panen kan pasti banyak tuh hasil-hasilnya. Panen banyak, harga pasti agak turun tuh. Sudah harga turun, jalan rusak, harus memperbaiki kendaraan, ya kan begitu. Bagaimana mereka membawa alat berat untuk membajak di kebun mereka, ya. Nah, untuk pertanyaan pengelolaan tadi sebenarnya pemerintah tahulah mana skala prioritas. Nah, pemerintah ini mau membawa kemana Waikanan pada 5 tahun ke depan? Sebenarnya pembahasan di 2024 itu harusnya dibahas di 2019 lalu kan. Bagaimana mereka merencanakan? Kita mau fokus kemana nih? Industri misalnya, atau kita fokus ke pariwisata, atau fokus ke infrastruktur. Selesaikan dulu semua infrastruktur, karena semuanya harus ada yang dikorbankan. Saya yakin, dan kami sadar semua, nggak mungkin Pemda itu bisa menyelesaikan permasalahan dalam 1 tahun 5 tahun kata Bang Nandang tadi. Butuh waktu, tapi ada skala prioritas. Hari ini mau kemana? Nah, kemarin kemana? Kalaupun kemarin ada realisasi perbaikan jalan ya, pertanyaannya jalan yang mana? Jalan menuju arah mana? Jadi mungkin adalah beberapa wilayah yang sudah dikerjakan tuh. Nah, sementara di daerah-daerah yang menurut kami ya bisa menjadi perputaran ekonomi, itu dibangun atau tidak? Secara singkat, mereka membangun ini untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan golongan tertentu. Nah, itu dulu yang harus dijadikan pertimbangan gitu loh. Jadi jangan sampai pemerintah lebih berpihak kepada salah satu pihak tapi tidak berpihak pada masyarakat. Sementara yang milih itu masyarakat loh. Terlepas mereka punya kawan-kawan yang memperjuangkan mereka menang ya, masyarakat adalah orang yang memilih mereka untuk dipercayai menjabat. Dan mereka harus duluan nih kesejahteraan umat dan kesejahteraan bangsa gitu. Untuk contoh jalan di depan ini Bang, jalan mana ini Bang? Ini di Gedung Rejo. Ya, Kampung Gedung Rejo. Ini menurut pengetahuan Abang sudah berapa lama Bang nggak disentuh atau diperbaiki? Tahun ya. Udah kayak apa sih? Ya, cepat ini kolam lah ya. Bentar lagi kita buka ternak lele di sini kan ya. Cocok Ya, ya. soalnya. Oke Bang, makasih Bang. Ya tapi sedikit sih pesan. Ya. Kalau memang punya nurani ya. Ya. Entah masyarakat ataupun pemerintah harusnya lebih melek lah terhadap kebutuhan Kabupaten Waikanan hari ini. Kami sadar terkait efisiensi ini ada beberapa hal yang harus dibatasi, termasuk infrastruktur. Tapi ketika masyarakat sadar sudah mulai mandiri, kami minta untuk turun juga menyertai perjuangan masyarakat untuk jalan bagus. Nah, itu jangan sampai tutup mata. Nah, hari ini saya belum pernah dengar Pemda itu mengeluarkan statement bahwa kita akan perjuangkan jalan itu. Nggak pernah tuh, saya belum pernah baca tuh. Terlepas hari ini posisi PLT masih PLT ya, belum definitif bahasa mereka. Tapi kan ada lah, kita akan upayakan itu. Sebenarnya kan kawan-kawan atau masyarakat ya,
Yang ada di Waikanan ini ketika dibilang dikasih arah apa ya, dikasih pandangan bahwa nanti akan kita perbaiki. Tapi memang nggak tahun ini. Kita paparkan tuh. Itu kan gunanya ada aparat-aparat yang ada di tiap-tiap kecamatan, desa kan. Nah, sampaikan itu. Hari ini kami belum pernah dengar itu. Makanya kami kemarin cukup kecewa ketika kami aksi tidak didatangi oleh Bu PLT, Bupati. Tapi kami menganggap berpikir positif, mungkin dia banyak rapat. Tapi layaknya kami menganggap ia sebagai ibu, ketika anaknya nangis ya, pasti anak itu nyari ibu. Mana anak saya? Ada apa anak saya ini kok nangis gitu loh kan? Rakyat nangis nih, kenapa nih? Didatangi, yang mana yang luka nak? Iya, yang mana gitu kan? Didatangi. Saya juga belum pernah ketemu ketika ada anak yang nangis, ibunya pergi. Nah ini kan jadi pertanyaan, kenapa nih? Kita galang dana loh gitu kan? Maka atas dasar itu kami akan melakukan aksi jilid 2. Yang mungkin sejauh ini kita masih merencanakan di pekan depan ya. Untuk aksi, untuk tanggal nanti kita akan lebih tentukan lebih pasti lagi. Tapi kami melakukan aksi itu atas dasar mungkin ibu ini, ibu saya, ibu kami, ya ibu kita semua ya. Iya, ibu kita semua nggak denger karena cuma 15 orang kemarin kan, kurang kuat suaranya. Maka kami ajak kawan-kawan atau masyarakat Waikanan untuk ayo sama-sama kita perjuangin gitu loh. Kita sampaikan kalau siapa tahu kan ketika kita rame-rame teriak terdengar, oh alah kemarin ternyata suara gitu. Aspirasi. Itu, dan kita akan sampaikan kok uang 369.000 itu kemarin. Itu nggak akan kita kemana-manakan dan akan kita serahkan langsung kepada Ibu Bupati. Walaupun nominalnya sedikit, artinya itulah tindakan yang bisa kami lakukan. Ada upaya lah, kurang lebih begitu. Bentuk peduli. Terima kasih Bang. Siap. Oke Bang, satu lagi Bang. Berbicara tentang peran penting pemerintah yang ada di Kabupaten Waikanan khususnya Bang. Justru di dalam sebuah pemerintahan itu ada legislatif dan eksekutif Bang ya. Dan mungkin memang hak prerogatif dari eksekutif ya untuk mengelola anggaran APBD Kabupaten Waikanan itu dilarikan kemana. Dan menurut Abang nih Bang, ada nggak sih peran penting dari legislatif, terutama yang ada di dapil-dapil mereka lah, jalan-jalan yang rusak. Ada nggak peran mereka itu supaya jalan ini bagus lah? Karena memang di Kabupaten Waikanan ini hampir seluruh Bang jalan-jalan yang ada di Kabupaten Waikanan ini yang rusak. Ya, kalau kita berbicara peran legislatif, ya sama halnya yang kita sampaikan dari awal lah. Artinya legislatif dan eksekutif ini punya peran yang sama. Tapi yang saya mau jadi catatan ada nih sebenarnya nih. Kira-kira hari ini kalau kita bahas lebih jauh nih, peran legislatif dan eksekutif antara ketua dewan dan PLT Bupati nih. Kira-kira, nah ini juga yang akan nanti perlu kita diskusikan, perlu juga menjadi terus menjadi pengawasan bagi kami. Artinya, ini kan kalau kita bicara secara kasat mata hari ini mungkin kita beranggapan ini kayaknya fungsi pengawasan di legislatif eksekutif mungkin nggak akan ketemu nih. Iya kan, betul kan? Karena kita lihat faktor itu tadi nih. Tapi kita mau tahu nih, peran legislatif ini sebenarnya nanti bisa menjawab itu enggak. Ya kalau berbicara masalah dewan di masing-masing dapil, harusnya nih, ini kan menjadi momentum mereka juga tuh. Aspirasi masyarakat mereka ambil, mereka laksanakan, ke depan mereka pun harusnya gampang lah untuk menjadi di situ lagi kan. Gara-gara besarnya itu, kalau kita berbicara harusnya begini, saya rasa mereka lebih pandai lah, lebih tahu. Baiklah kawan-kawanku sekalian, sebetulnya antara masyarakat, pemerintah, dan kawan-kawan kepemudaan yang ada di kabupaten khususnya, dan masyarakat yang merasakan jalan-jalan yang rusak di Kabupaten Waikanan, andai saja kita semua bersinergi, mungkin sudah terselesaikan permasalahan ini. Dan kita lihat kawan-kawan untuk 5 tahun ke depan, bagaimana jalan yang ada di Kabupaten Waikanan ini terselesaikan atau tidak. Dan mungkin itu saja Bang, terima kasih atas waktunya Bang. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.